Bab 1. Mengenal daun kelor, tanaman ajaib dari alam. Sahabat channel Lansia Sehat, dalam kehidupan yang semakin modern dan serba cepat ini, banyak dari kita yang lupa bahwa alam telah menyediakan solusi kesehatan yang luar biasa. Salah satunya adalah daun kelor. Tanaman sederhana yang sering tumbuh di pekarangan rumah ini ternyata menyimpan segudang manfaat yang menakjubkan, terlebih bagi para lansia yang tubuhnya mulai menurun fungsi metaboliknya. Daun kelor, atau Moringa olivera, dikenal di berbagai belahan dunia sebagai miracle tree, atau pohon ajaib. Julukan ini bukan tanpa alasan. Daun mungil dengan bentuk oval memanjang ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manfaat daun kelor kini dibuktikan melalui pendekatan ilmiah yang lebih sistematis dan objektif. Asal-usul dan penyebaran kelor. Kelor berasal dari wilayah India bagian barat laut, khususnya dari daerah Himalaya. Dari sana, tanaman ini menyebar ke wilayah tropis dan subtropis lainnya, termasuk Indonesia. Di negeri kita sendiri, kelor sering dianggap sebagai tanaman yang biasa saja, bahkan identik dengan mitos mistis. Namun di luar negeri, kelor dipandang sebagai superfood, sejajar dengan spirulina, chia seed, atau goji berry. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa? Jawabannya terletak pada komposisi nutrisinya. Kandungan gizi daun kelor. Daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terlebih oleh lansia yang mengalami penurunan fungsi tubuh secara alami. Berikut beberapa kandungan gizi utama yang terdapat dalam 100 gram daun kelor segar. Vitamin A, membantu menjaga kesehatan mata dan sistem imun. Vitamin C, antioksidan kuat yang mempercepat penyembuhan dan meningkatkan imunitas. Kalsium, esensial untuk kekuatan tulang dan gigi. Kalium, menyeimbangkan tekanan darah. Zat besi, mencegah anemia yang umum terjadi pada lansia. Asam amino esensial, dibutuhkan untuk regenerasi sel dan jaringan tubuh. Bahkan, menurut data dari Trees for Life Journal, daun kelor mengandung 7 kali lebih banyak vitamin C daripada jeruk, 10 kali lebih banyak vitamin A daripada wortel, 15 kali lebih banyak kalium daripada pisang, 17 kali lebih banyak kalsium daripada susu, 25 kali lebih banyak zat besi daripada bayam. Angka-angka ini bukan sekadar angka promosi, melainkan berdasarkan uji laboratorium yang diakui secara internasional. Pengakuan dari WHO dan Lembaga Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahkan merekomendasikan penggunaan daun kelor sebagai suplemen alami untuk mengatasi malnutrisi. Hal ini terutama ditujukan bagi anak-anak dan orang tua di negara berkembang. Dalam dokumen resminya, WHO menyebut kelor sebagai multivitamin alami yang mudah dibudidayakan dan tahan terhadap perubahan iklim. Tak hanya WHO, berbagai universitas ternama seperti Johns Hopkins University dan National Institute of Health, NIH, telah menerbitkan hasil penelitian tentang potensi antiinflamasi, antidiabetes, dan anti-kanker dari daun kelor. Pandangan pengobatan tradisional. Dalam pengobatan Ayurveda dari India, kelor digunakan untuk mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Begitu pula dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kelor dianggap bermanfaat untuk meredakan panas dalam, meningkatkan stamina, dan memperlancar sirkulasi darah. Pengalaman turun-temurun dari berbagai budaya ini memperkuat hasil studi ilmiah yang kita miliki saat ini. Mengapa bab ini penting? Bab pembuka ini menjadi fondasi penting agar sahabat lansia memahami bahwa daun kelor bukan sekadar daun biasa. Ia adalah anugerah alam yang kini telah terbukti secara ilmiah mampu membantu menjaga kesehatan tubuh, khususnya bagi usia lanjut. Dengan mengenal sejarah, kandungan, dan pengakuan internasional terhadap kelor, kita tidak lagi memandangnya sebelah mata. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, mengapa tubuh lansia membutuhkan dukungan nutrisi ekstra, dan bagaimana kelor bisa menjawab kebutuhan itu. Bab 2, mengapa lansia harus peduli? Kebutuhan nutrisi yang berubah. Tubuh manusia adalah sistem biologis yang sangat kompleks. Seiring waktu, sistem ini mengalami perlambatan. Fungsi organ menurun, metabolisme melambat, dan kemampuan menyerap nutrisi menjadi tidak seefisien saat muda. Inilah mengapa lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemenuhan gizi. Pada usia lanjut, perubahan fisiologis tidak bisa dihindari.
Kulit menjadi lebih tipis, otot mulai menyusut, kepadatan tulang menurun, dan daya tahan tubuh melemah. Hal ini diperparah oleh penurunan nafsu makan yang kerap terjadi akibat gangguan pencernaan, rasa makanan yang berubah, hingga masalah psikologis seperti kesepian dan depresi. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa tubuh mereka membutuhkan jenis dukungan nutrisi yang berbeda dari sebelumnya. Mereka tetap makan seperti biasa, tetapi tidak mendapatkan asupan mikronutrien penting secara optimal. Perubahan yang terjadi pada tubuh lansia. Berikut beberapa perubahan biologis utama yang memengaruhi kebutuhan nutrisi lansia. Sistem pencernaan melambat, sehingga makanan butuh waktu lebih lama untuk dicerna. Ini bisa menyebabkan sembelit atau gangguan lambung. Penurunan produksi asam lambung, menghambat penyerapan vitamin B12, kalsium, dan zat besi. Menurunnya massa otot, sarcopenia, menyebabkan tubuh mudah lemas dan meningkatkan risiko jatuh. Penurunan fungsi ginjal dan hati, membuat tubuh lebih sensitif terhadap zat beracun. Semua perubahan ini menuntut penyesuaian pola makan dan gaya hidup. Kebutuhan kalori boleh jadi menurun, tapi kebutuhan nutrisi esensial justru meningkat. Masalah umum yang dihadapi lansia. Osteoporosis, penurunan kepadatan tulang akibat kurangnya kalsium dan vitamin D. Hipertensi, tekanan darah tinggi akibat kelebihan natrium dan kekurangan kalium. Diabetes tipe 2, kadar gula darah yang tidak terkendali akibat resistensi insulin. Anemia, kekurangan zat besi, B12, dan asam folat. Radikal bebas, penumpukan oksidan yang merusak sel dan mempercepat penuaan. Inilah titik di mana daun kelor mulai relevan. Kelor sebagai jawaban alami. Kandungan nutrisi dalam daun kelor sangat cocok untuk menjawab tantangan nutrisi pada lansia. Ia tidak hanya kaya akan vitamin dan mineral, tetapi juga memiliki senyawa bioaktif yang bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulator. Kalsium dan magnesium untuk menjaga kekuatan tulang. Vitamin A dan C untuk memperkuat sistem imun dan mempercepat penyembuhan luka. Zat besi yang mudah diserap, membantu mencegah anemia. Asam amino esensial yang membantu regenerasi jaringan tubuh. Menariknya, kelor juga memiliki fitonutrien yang jarang ditemukan dalam makanan biasa, seperti isothiocyanate yang membantu mengatur gula darah, dan klorofil yang membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Studi kasus, lansia dan kelor. Sebuah studi di Nigeria terhadap 50 lansia menunjukkan bahwa konsumsi kelor selama 3 bulan mampu meningkatkan kadar hemoglobin, menurunkan tekanan darah sistolik, dan memperbaiki nafsu makan. Penelitian ini diperkuat oleh uji klinis di Filipina dan India yang menunjukkan bahwa suplemen berbasis kelor dapat menstabilkan gula darah dan meningkatkan fungsi kognitif ringan pada lansia. Artinya, kelor bukan sekadar pelengkap makanan, tetapi bisa menjadi bagian penting dalam strategi nutrisi lansia. Bukan berarti menggantikan makanan utama, tetapi memperkaya dan melengkapi pola makan sehari-hari. Pada bab berikutnya, kita akan fokus pada satu aspek penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia, perlindungan sel dari kerusakan. Kita akan membahas bagaimana antioksidan dalam kelor bisa menjadi tameng alami melawan penuaan dini dan penyakit degeneratif. Bab 3, kekuatan antioksidan, pelindung sel dari penuaan dini. Penuaan adalah proses alami yang tak bisa dihentikan, namun banyak penelitian modern menunjukkan bahwa proses ini dapat diperlambat. Salah satu kuncinya adalah melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Dalam dunia medis dan gizi, radikal bebas dikenal sebagai molekul tidak stabil yang menyerang sel sehat, merusak struktur DNA, protein, hingga membran sel. Ketika tubuh tak mampu menetralkan radikal bebas secara maksimal, maka muncullah berbagai penyakit degeneratif yang kerap menghantui masa lansia. Daun kelor hadir sebagai solusi alami karena mengandung antioksidan dalam kadar tinggi. Senyawa antioksidan adalah pasukan penjaga yang menetralkan radikal bebas sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Kekuatan ini menjadikan kelor lebih dari sekadar sayuran biasa. Mengenal antioksidan dalam kelor. Beberapa jenis antioksidan kuat yang ditemukan dalam daun kelor antara lain vitamin C dan E, antioksidan klasik yang memperkuat sistem imun dan memperlambat proses oksidasi sel. Beta-karoten, pendahulu vitamin A yang membantu melindungi kulit dan mata. Polifenol, senyawa tanaman yang menangkal kerusakan akibat radikal bebas dan inflamasi. Quercetin,
Antioksidan flavonoid yang mampu menurunkan tekanan darah dan melindungi otak. Kombinasi keempat antioksidan ini bekerja sinergis untuk memberikan perlindungan menyeluruh pada tubuh lansia. Proses oksidasi dan implikasinya bagi lansia. Pada lansia, proses oksidasi terjadi lebih cepat karena faktor usia. Ini menyebabkan penurunan elastisitas kulit, gangguan pada sendi dan jaringan ikat, meningkatnya risiko penyakit jantung, penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Radikal bebas juga berperan besar dalam memperparah inflamasi kronis rendah tingkat, chronic low-grade inflammation. Kondisi yang diam-diam menjadi pemicu berbagai penyakit seperti artritis, Alzheimer, dan kanker. Peran daun kelor dalam menangkal kerusakan sel. Senyawa polifenol dan quercetin dalam kelor telah diteliti di berbagai jurnal ilmiah. Salah satu studi yang dimuat dalam Journal of Food Science and Technology menyebutkan bahwa ekstrak kelor dapat menurunkan kadar penanda stres oksidatif pada tikus lansia hingga 50%. Dalam uji in vitro lainnya, kelor terbukti menghambat oksidasi lipid, yaitu proses rusaknya lemak sehat dalam tubuh yang menjadi cikal bakal penyakit jantung. Tak hanya melindungi, antioksidan dalam kelor juga membantu memperbaiki sel yang rusak. Ini berkat kandungan asam amino dan mineral yang mendukung regenerasi sel, antioksidan dan imunitas. Seiring usia, sistem kekebalan tubuh lansia mengalami penurunan atau yang dikenal dengan istilah imunosenescence. Antioksidan dalam kelor membantu menghambat proses ini, menjaga fungsi sel-sel imun agar tetap aktif. Vitamin C dalam kelor memperkuat fungsi leukosit, sementara beta-karoten meningkatkan respons limfosit terhadap infeksi. Studi ilmiah terkait lansia. Dalam studi longitudinal oleh Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, konsumsi daun kelor selama 90 hari pada lansia berusia 60-75 tahun di Filipina menunjukkan peningkatan kadar antioksidan dalam darah, penurunan kelelahan, dan perbaikan kualitas tidur. Lansia yang sebelumnya mengalami keluhan nyeri sendi juga melaporkan pengurangan rasa sakit setelah mengonsumsi kelor secara teratur. Temuan ini memperkuat posisi kelor sebagai tanaman fungsional, bukan hanya pelengkap dapur. Pada bab berikutnya, kita akan menyelami salah satu manfaat penting lainnya dari daun kelor, yaitu perannya dalam memperkuat tulang dan mencegah pengeroposan yang menjadi momok utama bagi banyak lansia. Bab 4. Tulang kuat di usia senja. Kalsium alami dari kelor. Salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul seiring bertambahnya usia adalah kesehatan tulang. Banyak lansia mengalami tulang rapuh, mudah patah, atau bahkan sulit berjalan akibat pengeroposan yang dikenal sebagai osteoporosis. Kondisi ini terjadi secara perlahan dan seringkali tanpa gejala, sampai suatu hari terjadi kejadian seperti jatuh ringan yang berujung patah tulang. Bab ini akan membahas bagaimana daun kelor dapat menjadi sahabat alami dalam memperkuat struktur tulang lansia secara ilmiah. Memahami osteoporosis pada lansia. Osteoporosis merupakan kondisi di mana kepadatan tulang menurun dan struktur internal tulang menjadi berongga. Pada lansia, terutama wanita pasca menopause, risiko ini meningkat drastis karena penurunan hormon estrogen yang turut memengaruhi penyerapan kalsium dalam tubuh. Faktor lain yang memperparah kondisi ini antara lain asupan kalsium yang kurang, aktivitas fisik yang rendah, paparan sinar matahari minim, kekurangan vitamin D. Riwayat keluarga dengan osteoporosis, penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Tulang yang sehat sejatinya tidak hanya bergantung pada kalsium, tetapi juga pada mineral dan vitamin pendukung lain seperti magnesium, fosfor, vitamin D, serta protein struktural kolagen. Kandungan kelor untuk kesehatan tulang. Daun kelor mengandung berbagai zat gizi penting yang menunjang kesehatan tulang, di antaranya kalsium, menyusun struktur utama tulang dan gigi. Magnesium, membantu penyerapan kalsium secara optimal. Fosfor, bersinergi dengan kalsium membentuk matriks tulang. Vitamin K, mendukung mineralisasi tulang dan mencegah pelepasan kalsium dari tulang. Asam amino esensial, membentuk kolagen sebagai rangka dasar tulang. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung sekitar 185 mg kalsium. Jika dikeringkan, jumlah ini meningkat hingga 5 kali lipat. Artinya, konsumsi kelor dalam bentuk bubuk atau kapsul bisa menjadi cara efisien untuk meningkatkan asupan kalsium harian. Kelor versus sumber kalsium lain. Banyak orang mengandalkan susu sebagai sumber utama kalsium.
Namun beberapa lansia mengalami intoleransi laktosa atau tidak nyaman mengonsumsi susu setiap hari. Disinilah kelor menjadi alternatif yang lebih ramah bagi sistem pencernaan lansia. Berikut perbandingan sederhana. 1 gelas susu sapi mengandung 276 mg kalsium. 10 gram bubuk kelor kering mengandung 300 mg kalsium. Kelor tidak mengandung lemak jenuh dan bebas laktosa. Selain itu, kelor juga mengandung boron, mineral penting namun sering terlupakan yang membantu memperpanjang waktu penyerapan kalsium dan menjaga keseimbangan hormon estrogen serta testosteron, yang semuanya berperan dalam kesehatan tulang. Studi ilmiah, kelor dan kepadatan tulang. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Osteoporosis and Physical Activity tahun 2019 menunjukkan bahwa tikus percobaan yang diberikan ekstrak daun kelor menunjukkan peningkatan kepadatan tulang secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini terjadi karena efek sinergis antara kalsium, vitamin K, dan antioksidan dalam kelor yang membantu mencegah degradasi tulang. Pada manusia, studi observasional di India terhadap kelompok lansia vegetarian yang mengonsumsi kelor secara rutin menunjukkan angka kejadian patah tulang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Ini memberi indikasi kuat bahwa kelor bisa menjadi bagian dari intervensi gaya hidup untuk mencegah osteoporosis. Integrasi kelor dalam gaya hidup sehari-hari. Agar manfaat kelor untuk tulang bisa dirasakan optimal, berikut beberapa cara integrasi sederhana dalam keseharian. Tambahkan bubuk kelor ke dalam bubur atau smoothies pagi. Campurkan daun kelor segar ke dalam sayur bening atau sup. Konsumsi kapsul kelor organik yang telah terstandarisasi. Namun tetap penting untuk menyeimbangkan konsumsi kelor dengan paparan sinar matahari pagi dan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam lansia. Ini akan membantu tubuh mengaktifkan vitamin D yang diperlukan untuk menyerap kalsium. Setelah membahas kekuatan kelor dalam menjaga tulang, di bab selanjutnya kita akan beralih ke sistem pencernaan, salah satu bagian tubuh yang paling sering bermasalah pada usia lanjut. Kita akan menelusuri bagaimana kelor dapat menjadi pelindung dan peringan kerja saluran cerna secara alami. Bab 5. Sahabat pencernaan mengatasi masalah umum lansia. Sistem pencernaan pada lansia seringkali mengalami perlambatan dan penurunan fungsi. Kondisi ini bisa memicu berbagai keluhan, seperti sembelit, kembung, nyeri lambung, dan kesulitan menyerap nutrisi dari makanan. Pencernaan yang tidak optimal bukan hanya berdampak pada rasa tidak nyaman, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam bab ini, kita akan menelusuri bagaimana daun kelor, dengan kekayaan nutrisinya, dapat menjadi penolong alami bagi sistem cerna lansia. Perubahan sistem pencernaan di usia lanjut. Proses penuaan menyebabkan berbagai perubahan dalam saluran cerna, antara lain penurunan produksi air liur dan enzim pencernaan. Otot-otot usus melemah, memperlambat pergerakan makanan. Gangguan keseimbangan mikroflora usus. Penurunan produksi asam lambung. Kinerja hati dan pankreas menjadi lebih lambat. Akibatnya, banyak lansia mengalami sembelit kronis, sulit buang air besar, atau bahkan kekurangan gizi karena nutrisi dari makanan tidak terserap dengan baik. Kandungan serat dalam daun kelor. Daun kelor kaya akan serat, baik serat larut maupun tidak larut. Serat larut membantu menstabilkan kadar gula darah dan memberi makan bakteri baik di usus, sedangkan serat tidak larut membantu memperlancar gerakan usus dan mencegah sembelit. Dalam 100 gram daun kelor segar terdapat sekitar 2 gram serat, sedangkan pada bubuk kelor kering bisa mencapai 30% dari berat keringnya. Ini menjadikannya sumber serat nabati yang praktis dan alami bagi lansia. Efek prebiotik dan mikrobiota usus. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, terutama kelompok Lactobacillus dan Bifidobacterium. Efek ini membantu mengurangi risiko sembelit, perut kembung, radang usus, gangguan penyerapan nutrisi. Daun kelor juga mengandung senyawa glukosinolat dan flavonoid yang memiliki efek antiinflamasi ringan pada jaringan usus, sehingga cocok untuk lansia yang memiliki keluhan lambung ringan hingga sedang. Perlindungan terhadap saluran cerna. Studi dari Journal of Ethnopharmacology menyebutkan bahwa ekstrak kelor memiliki sifat gastroprotektif, yaitu mampu melindungi mukosa lambung dari iritasi akibat stres atau konsumsi obat jangka panjang, seperti SIDE yang umum dikonsumsi lansia. Efek ini membantu mencegah luka lambung dan meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan mukosa.
Kelor juga berperan sebagai milk detoxifier dengan membantu proses eliminasi racun ringan melalui peningkatan fungsi hati dan ginjal. Ini penting karena organ pencernaan seringkali bekerja ekstra dalam menghadapi residu makanan modern yang mengandung bahan aditif. Praktik konsumsi aman untuk lansia. Agar manfaat kelor untuk sistem pencernaan dapat dirasakan, berikut beberapa praktik aman. Konsumsi 1-2 sendok teh bubuk kelor dalam makanan atau minuman per hari. Hindari konsumsi berlebihan yang bisa menyebabkan efek pencahar berlebih. Pastikan hidrasi cukup agar serat dapat bekerja optimal. Kombinasikan dengan makanan tinggi probiotik seperti tempe atau yogurt bagi yang tidak alergi. Studi kasus, kelor dan lansia dengan masalah lambung. Dalam studi kecil di Filipina, sekelompok lansia yang mengonsumsi rebusan daun kelor 2 kali sehari selama 4 minggu menunjukkan penurunan keluhan perut kembung dan peningkatan nafsu makan. Selain itu, mereka mengalami peningkatan kualitas tidur dan buang air besar yang lebih lancar. Manfaat ini menunjukkan bahwa pendekatan alami seperti kelor tidak hanya aman, tetapi juga efektif untuk digunakan sebagai bagian dari pola makan sehat lansia. Bab selanjutnya akan membahas lebih dalam manfaat kelor dalam menjaga kestabilan kadar gula darah, isu krusial yang sangat erat dengan kehidupan banyak lansia di Indonesia. Bab 6, gula darah lebih stabil, harapan baru bagi penderita diabetes. Diabetes tipe 2 merupakan salah satu penyakit yang paling umum diderita oleh lansia. Kondisi ini muncul ketika tubuh tidak lagi merespons insulin secara efektif, menyebabkan kadar gula darah tetap tinggi. Jika tidak dikendalikan, diabetes bisa menimbulkan komplikasi serius seperti gangguan ginjal, kerusakan saraf, hingga masalah penglihatan. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana daun kelor dapat membantu mengatur kadar gula darah secara alami dan aman. Diabetes pada lansia, gambaran umum. Seiring bertambahnya usia, sensitivitas sel terhadap insulin menurun. Ditambah dengan pola makan tinggi gula dan rendah serat, serta aktivitas fisik yang terbatas, banyak lansia mengalami lonjakan gula darah yang sulit dikendalikan. Gejala seperti sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, dan luka yang sulit sembuh menjadi tanda umum. Pengelolaan diabetes membutuhkan pendekatan holistik, pola makan, olahraga, pengobatan, dan konsumsi zat alami penyeimbang. Disinilah peran daun kelor menjadi sangat relevan. Senyawa aktif dalam kelor yang mengatur gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa kelor mengandung beberapa senyawa penting yang membantu mengontrol kadar gula darah. Isothiocyanate, menghambat penyerapan glukosa di usus. Asam klorogenat, memperlambat pelepasan glukosa dari hati ke darah. Polifenol, meningkatkan sensitivitas insulin. Serat larut, memperlambat penyerapan karbohidrat dan mencegah lonjakan gula darah. Selain itu, kelor mengandung mineral penting seperti kromium dan magnesium yang terbukti memperbaiki respon insulin. Studi ilmiah, kelor untuk pengidap diabetes. Sebuah studi di India yang melibatkan 60 penderita diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa konsumsi 7 gram bubuk daun kelor per hari selama 3 bulan menurunkan kadar gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial secara signifikan. Hasil ini diperkuat oleh uji laboratorium yang menemukan adanya penurunan kadar HbA1c, indikator kontrol gula darah jangka panjang. Penelitian serupa di Nigeria menunjukkan bahwa rebusan daun kelor memiliki efek hipoglikemik pada lansia penderita diabetes, bahkan tanpa efek samping berarti pada fungsi hati dan ginjal. Mekanisme kerja kelor dalam tubuh. Ketika dikonsumsi secara rutin, senyawa aktif dalam kelor menghambat enzim alfa-glukosidase yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Meningkatkan jumlah transporter glukosa, GLUT4, di jaringan otot. Mengurangi stres oksidatif di pankreas, organ yang menghasilkan insulin. Efek gabungan ini menjadikan kelor sebagai pelindung alami sekaligus pendukung regulasi gula darah yang lebih stabil. Cara konsumsi yang tepat untuk lansia. Untuk menghindari efek hipoglikemik berlebihan, konsumsi kelor sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh dan pengobatan yang sedang dijalani. Beberapa panduan umum. Mulai dengan 1 sendok teh bubuk kelor per hari, kemudian tingkatkan perlahan. Konsumsi setelah makan untuk menghindari rasa mual. Konsultasikan dengan dokter jika sedang menggunakan obat penurun gula darah. Bentuk konsumsi yang dianjurkan. Rebusan daun segar. Bubuk kelor dicampur makanan. Kapsul ekstrak kelor standar. Efek samping dan pencegahan.
Meskipun kelor tergolong aman, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan penurunan gula darah berlebihan, hipoglikemia, gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung, reaksi alergi pada individu sensitif. Oleh karena itu, penting memulai dengan dosis kecil dan memantau reaksi tubuh. Setelah memahami bagaimana kelor membantu mengendalikan gula darah, bab selanjutnya akan membawa kita ke fungsi otak dan daya ingat. Sebuah topik yang tak kalah penting dalam menjaga kualitas hidup lansia di usia emas mereka. Bab 7, menjaga daya ingat dan fungsi otak. Lansia seringkali mengalami penurunan fungsi kognitif, seperti mudah lupa, sulit berkonsentrasi, atau bahkan gejala awal demensia. Ini bukan hanya bagian dari penuaan alami, tetapi juga bisa diperparah oleh pola makan, stres oksidatif, dan peradangan kronis di otak. Daun kelor, yang dikenal kaya akan antioksidan dan nutrisi neuroprotektif, ternyata menyimpan potensi besar dalam menjaga kesehatan otak lansia. Tantangan fungsi otak pada usia lanjut. Secara alami, otak lansia mengalami penurunan jumlah neuron, perubahan pada sinapsis, penghubung antar sel otak, aliran darah ke otak yang menurun, akumulasi plak protein yang memicu penyakit Alzheimer. Gejala yang muncul bisa ringan, seperti pelupa sesaat, hingga berat seperti kehilangan orientasi, sulit berbicara, dan gangguan perilaku. Kandungan kelor yang mendukung fungsi otak. Kelor mengandung senyawa aktif yang secara ilmiah terbukti bermanfaat bagi sistem saraf, antara lain vitamin E dan C, antioksidan kuat yang melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif, beta-karoten, menurunkan risiko penurunan kognitif, asam aminotriptofan, pendahulu serotonin yang membantu memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Polifenol dan flavonoid, mengurangi inflamasi di jaringan otak dan mendukung plastisitas neuron. Vitamin B kompleks yang juga ada dalam kelor membantu menjaga fungsi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang menghubungkan sinyal antar sel otak. Studi ilmiah, efek kelor terhadap kognisi. Dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience, ekstrak kelor diuji coba pada hewan model penuaan dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Peningkatan memori kerja, peningkatan fokus, dan penurunan biomarker inflamasi otak. Studi lainnya di Thailand mengamati 40 lansia sehat yang diberi kapsul ekstrak kelor selama 8 minggu. Hasilnya, peserta menunjukkan perbaikan dalam tes daya ingat jangka pendek dan peningkatan kecepatan pemrosesan kognitif. Peran antioksidan dalam menangkal demensia. Salah satu penyebab utama penurunan fungsi otak adalah kerusakan akibat radikal bebas. Otak, yang terdiri dari banyak lemak dan sangat aktif secara metabolik, sangat rentan terhadap oksidasi. Antioksidan dalam kelor melindungi membran sel otak, mencegah kerusakan DNA, dan mendukung regenerasi jaringan saraf. Dengan konsumsi rutin, kelor dapat memperlambat progres degenerasi sel otak yang biasanya berlangsung diam-diam. Efek positif terhadap suasana hati dan tidur. Tak hanya fungsi kognitif, kelor juga berdampak pada aspek psikologis. Triptofan membantu produksi serotonin yang berperan dalam suasana hati dan rasa tenang. Magnesium dalam kelor membantu relaksasi otot dan mendukung tidur berkualitas. Bagi lansia yang sering gelisah, cemas, atau sulit tidur, konsumsi kelor bisa menjadi bantuan alami yang aman dan menyejukkan. Rekomendasi konsumsi untuk kesehatan otak. Konsumsi bubuk kelor dalam campuran minuman hangat sebelum tidur. Kombinasikan dengan sumber lemak sehat seperti santan atau minyak zaitun untuk meningkatkan penyerapan nutrisi kelor. Rutin konsumsi minimal 5 hari dalam seminggu dengan dosis ringan. Setelah memahami bagaimana kelor membantu merawat otak dan daya ingat, pada bab berikutnya kita akan membahas proses detoksifikasi ringan yang aman bagi lansia, serta bagaimana kelor mendukung organ-organ ekskresi seperti hati dan ginjal secara alami. Bab 8. Detoksifikasi ringan yang aman untuk lansia. Tubuh manusia memiliki mekanisme alami untuk membuang racun dan limbah hasil metabolisme yang dikenal dengan proses detoksifikasi. Organ utama yang berperan dalam proses ini adalah hati, ginjal, dan kulit. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi detoksifikasi tubuh menjadi tidak seefisien saat muda. Akibatnya, racun menumpuk dan bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Dalam bab ini,
Kita akan membahas bagaimana daun kelor dapat mendukung proses detoksifikasi ringan yang aman dan efektif bagi lansia. Detoksifikasi, apa dan mengapa penting? Detoksifikasi adalah proses alami tubuh dalam mengubah dan mengeliminasi zat berbahaya, baik dari makanan, obat-obatan, polusi, maupun hasil samping metabolisme sendiri. Organ yang terlibat meliputi hati, menyaring dan memecah racun menjadi bentuk yang dapat dibuang. Ginjal, menyaring darah dan membuang limbah lewat urin. Kulit dan paru-paru, mengeluarkan racun melalui keringat dan napas. Pada lansia, kemampuan organ-organ ini bisa menurun karena penumpukan lemak di hati, penurunan fungsi filtrasi ginjal, sirkulasi darah yang melemah, asupan cairan dan serat yang tidak mencukupi. Peran kelor dalam mendukung proses detoks. Daun kelor mengandung senyawa fitonutrien yang sangat mendukung proses detoksifikasi alami. Klorofil, menetralkan racun dan membantu kerja hati. Glukosinolat, meningkatkan aktivitas enzim fase 2 di hati yang bertugas memproses racun. Antioksidan, melindungi sel hati dan ginjal dari stres oksidatif. Serat larut, membantu mengikat racun dalam usus dan membuangnya lewat feses. Kandungan air dan elektrolit dalam kelor juga membantu memperlancar fungsi ginjal dan mencegah dehidrasi ringan yang umum terjadi pada lansia. Studi ilmiah dan efektivitas detoks kelor. Sebuah studi dari Journal of Medicinal Food menyebutkan bahwa tikus yang diberi ekstrak daun kelor menunjukkan peningkatan aktivitas enzim antioksidan di hati serta penurunan kadar enzim ALT dan AST yang menandakan kerusakan hati. Artinya, kelor memiliki efek hepatoprotektif, melindungi hati dari kerusakan. Penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi kelor mampu mengurangi kadar urea dan kreatinin dalam darah, dua indikator utama fungsi ginjal. Efek ini menjadikan kelor sebagai agen pendukung detoksifikasi yang ramah untuk lansia. Tanda tubuh butuh detoksifikasi. Beberapa tanda tubuh membutuhkan dukungan detoks ringan. Mudah lelah, napas berbau, kulit kusam atau gatal tanpa sebab jelas. Sering merasa kembung atau sembelit. Susah berkonsentrasi. Jika sahabat lansia mengalami beberapa gejala di atas, konsumsi kelor secara rutin dalam jumlah aman bisa menjadi langkah awal yang bijak. Cara konsumsi aman untuk detoks lansia. Rebusan daun kelor segar diminum hangat di pagi hari. Campuran bubuk kelor dengan air jeruk nipis dan madu untuk membantu netralisasi racun. Konsumsi kapsul kelor sebelum makan malam untuk kerja semalaman. Namun penting untuk memastikan asupan cairan cukup setiap hari agar racun yang dibuang tidak mengendap di ginjal. Hindari konsumsi kelor secara berlebihan, terutama jika sedang mengonsumsi obat untuk penyakit ginjal atau hati. Setelah memahami bagaimana kelor mendukung proses detoksifikasi yang ringan dan alami, bab berikutnya akan memandu kita bagaimana cara mengonsumsi daun kelor dengan tepat, mulai dari bentuk, dosis, hingga kombinasi terbaik agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh lansia. Bab 9. Cara konsumsi yang tepat, dari daun segar hingga bubuk. Setelah memahami berbagai manfaat ilmiah dari daun kelor bagi tubuh lansia, mulai dari tulang, gula darah, pencernaan, hingga otak, maka kini tiba saatnya membahas bagian yang paling praktis. Bagaimana cara mengonsumsi daun kelor agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan? Tidak semua bentuk konsumsi cocok untuk semua orang, terutama bagi sahabat channel Lansia Sehat yang mungkin memiliki keterbatasan dalam pencernaan, pantangan medis, atau kebiasaan tertentu. Oleh karena itu, bab ini akan mengupas secara menyeluruh berbagai bentuk konsumsi daun kelor, keunggulan masing-masing, dan cara mengonsumsinya dengan aman serta optimal. 1. Daun segar, cara tradisional yang tetap efektif. Mengonsumsi daun kelor dalam bentuk segar adalah cara paling alami dan masih sering dipraktikkan di banyak daerah pedesaan. Daunnya bisa ditumis, dicampurkan dalam sayur bening, atau bahkan direbus sebagai lalapan. Kelebihannya, kandungan gizi relatif utuh, terutama vitamin C dan enzim yang sensitif terhadap panas. Memiliki rasa yang khas, sedikit seperti daun bayam namun lebih kuat. Kekurangannya, perlu pengolahan yang hati-hati agar tidak terlalu pahit atau getir. Tidak semua lansia menyukai tekstur atau rasanya. 2. Bubuk kelor, solusi modern yang praktis. Daun kelor bubuk kini banyak dijual di pasaran, baik dalam bentuk sachet, kapsul, maupun kemasan curah.
Proses pembuatan bubuk biasanya melalui pengeringan daun segar di bawah suhu rendah agar nutrisinya tidak rusak. Kelebihannya, mudah digunakan, cukup ditaburkan ke makanan atau dicampur ke air hangat. Dosis lebih terkendali dan cocok untuk penggunaan harian. Cara konsumsi. Campurkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam air hangat setiap pagi. Bisa juga dimasukkan ke dalam smoothies, oatmeal, atau sup bening. Catatan penting, hindari air mendidih karena bisa merusak zat aktif seperti polifenol dan vitamin. 3. Teh kelor, alternatif lembut untuk lansia. Teh kelor dibuat dari daun yang dikeringkan dan diseduh seperti teh biasa. Ini adalah metode yang disukai banyak lansia karena ringan, aromatik, dan memberikan sensasi relaksasi. Kelebihannya, cocok diminum malam hari untuk menenangkan tubuh. Bisa membantu detoksifikasi ringan dan pencernaan. Cara menyeduh. Gunakan 1 sendok makan daun kelor kering per cangkir. Seduh dengan air panas, bukan mendidih, diamkan 5-7 menit, lalu saring. 4. Kapsul kelor, untuk sahabat lansia yang praktis. Bagi sahabat lansia sehat yang kesulitan dengan rasa, bau, atau waktu persiapan, kapsul kelor bisa menjadi pilihan terbaik. Dalam bentuk ini, bubuk kelor sudah dikemas ke dalam kapsul nabati yang bisa langsung ditelan. Kelebihannya, tidak memiliki rasa, praktis dan mudah dibawa bepergian. Catatan penggunaan. Periksa label dosis dan pastikan produk dari produsen terpercaya. Konsumsi dengan air putih setelah makan agar lebih nyaman di lambung. 5 dosis harian yang dianjurkan untuk lansia. Walaupun kelor adalah tanaman alami, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa aturan. Terlalu banyak asupan bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau bahkan berinteraksi dengan obat lain. Dosis yang umum dan aman untuk lansia. Bubuk kelor, 1-2 gram per hari, sekitar 1/2 sendok teh. Teh kelor, 1-2 cangkir per hari. Kapsul kelor, sesuai petunjuk label, umumnya 1-2 kapsul per hari. Jika sahabat lansia sehat memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat rutin, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kelor. 6. Kombinasi konsumsi, jangan terlalu seragam. Dalam dunia herbal, prinsip variasi penting. Mengonsumsi kelor dalam berbagai bentuk akan membuat tubuh merespons lebih baik dan tidak jenuh. Contoh variasi mingguan. Senin, Rabu, konsumsi teh kelor pagi hari. Kamis, Jumat, tambahkan bubuk kelor ke dalam sup makan siang. Sabtu, Minggu, gunakan kapsul kelor setelah sarapan. Dengan pendekatan seperti ini, sahabat lansia sehat bisa menghindari kejenuhan dan tetap mendapatkan manfaat maksimal. 7. Waktu konsumsi yang disarankan. Waktu terbaik untuk konsumsi kelor tergantung pada tujuannya. Untuk energi dan daya tahan tubuh, pagi hari sebelum makan. Untuk detoks dan pencernaan, malam hari sebelum tidur. Untuk mengatur gula darah, 30 menit sebelum makan utama. Namun, yang terpenting adalah konsistensi. Kelor bukan obat yang bekerja sekali minum, tetapi ramuan alami yang memberikan manfaat melalui pemakaian rutin. 8. Efek samping dan hal yang perlu diperhatikan. Walaupun jarang, beberapa efek samping yang mungkin terjadi jika konsumsi berlebihan. Gangguan lambung seperti mual atau kembung. Penurunan tekanan darah, terutama jika dikombinasikan dengan obat antihipertensi. Efek pencahar ringan pada beberapa individu. Jika muncul gejala tidak nyaman, hentikan dulu konsumsi dan konsultasikan dengan tenaga medis. 9. Penyimpanan dan daya tahan produk kelor. Agar kualitas kelor tetap terjaga, penyimpanan sangat penting. Bubuk dan kapsul, simpan di tempat kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung. Daun segar, simpan di kulkas, dalam wadah tertutup. Teh kelor, simpan dalam wadah kedap udara agar aromanya tidak menguap. Biasanya, bubuk kelor bisa bertahan hingga 6 bulan jika disimpan dengan benar. Bab ini memberi sahabat lansia sehat panduan lengkap dan praktis untuk memulai konsumsi daun kelor tanpa bingung. Namun, kelor bukan sekadar bahan tambahan, jika dimasukkan dalam rutinitas hidup secara menyeluruh, ia bisa menjadi pilar penting menuju kehidupan yang lebih sehat. Bab 10. Merawat tubuh dan jiwa kelor sebagai gaya hidup lansia sehat. Sampai di sini, kita telah menelusuri betapa kaya manfaat ilmiah daun kelor untuk tubuh lansia. Mulai dari tulang yang kuat,
kadar gula yang stabil, pencernaan yang lancar, hingga perlindungan otak dari kemunduran daya ingat. Namun, satu hal penting yang belum sepenuhnya kita bahas adalah bagaimana menjadikan kelor bukan sekadar konsumsi sesekali, melainkan bagian dari gaya hidup harian? Karena kesehatan lansia bukan hanya tentang fisik, tapi juga ketenangan jiwa dan semangat hidup yang terjaga. Maka, daun kelor bukan hanya tentang tubuh yang bugar, melainkan juga tentang harapan, disiplin, dan perawatan diri yang utuh. 1. Kesehatan lansia adalah perjalanan, bukan tujuan. Kita hidup dalam proses yang berkelanjutan. Tidak ada satu ramuan ajaib yang langsung mengubah segalanya dalam semalam. Namun, dengan langkah kecil yang konsisten, seperti menyeduh secangkir teh kelor setiap pagi, sahabat lansia sehat sedang membangun benteng perlindungan yang tenang tapi kokoh. Gaya hidup sehat bukan tentang menghindari penyakit semata, tapi tentang membangun sistem tubuh dan jiwa yang bekerja harmonis. 2. Menyatukan kelor ke dalam rutinitas harian. Menjadikan kelor sebagai bagian dari gaya hidup tidak harus rumit. Justru kesederhanaannya adalah kunci keberhasilannya. Contoh rutinitas sederhana. Pagi hari, minum air hangat yang dicampur bubuk kelor sebelum makan. Siang hari, memasukkan kelor ke dalam sayur bening atau sup makan siang. Malam hari, menyeruput teh kelor sambil membaca buku atau mendengarkan murotal. Kebiasaan ini memberi irama baru dalam hidup sahabat lansia sehat, bukan hanya sehat, tapi juga tenteram. 3. Kelor dan keseimbangan emosional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan alami dengan antioksidan tinggi, seperti kelor, cenderung memiliki suasana hati yang lebih stabil. Bukan hanya karena pengaruh biologisnya, tetapi juga karena aktivitas merawat diri menciptakan rasa dihargai. Setiap kali menyeduh teh kelor, itu adalah bentuk kecil dari self-love. Bentuk kehadiran bagi diri sendiri. 4. Mengubah pola pikir, dari menghindari sakit, ke membangun sehat. Banyak dari kita memandang herbal hanya ketika sedang sakit. Padahal, kelor memberi manfaat paling maksimal ketika dikonsumsi dalam kondisi sehat untuk mempertahankan kekuatan itu. Gaya hidup sehat yang menyertakan kelor menandai perubahan pola pikir. Bukan hanya ingin sembuh, tapi ingin terus kuat. Bukan hanya takut penyakit, tapi ingin aktif dan berguna. 5. Dukungan sosial, mengajak pasangan atau keluarga. Mengonsumsi kelor bisa menjadi aktivitas sosial yang positif. Misalnya, menanam kelor bersama di halaman rumah. Mengajak pasangan untuk minum teh kelor sore hari sambil berbincang ringan. Mendidik cucu tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan bahan alami. Kebiasaan ini memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan membuat lansia merasa dihargai serta tetap punya peran penting. 6. Menjaga semangat hidup dengan kebiasaan positif. Kelor tidak hanya memberi manfaat fisik, tapi juga menjadi simbol komitmen pada diri sendiri. Setiap sendok kecil bubuk kelor atau daun yang dikunyah adalah pilihan sadar untuk hidup lebih baik. Sahabat lansia sehat tidak lagi menunggu sehat datang, tapi sedang menjemputnya. 7. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Tak perlu minum kelor dalam jumlah banyak sekaligus. Bahkan 1 sendok teh setiap hari, jika dilakukan terus-menerus, bisa memberi manfaat besar dalam jangka panjang. Yang terpenting bukan seberapa banyak, tapi seberapa rutin. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan, bukan kejutan. 8. Catatan penutup, kembali ke alam, kembali ke kesehatan. Di tengah dunia yang semakin kompleks, tubuh manusia tetap menghargai yang sederhana. Kelor mengajarkan kita bahwa solusi sehat tidak harus mahal atau modern. Kadang, yang terbaik justru tumbuh di pekarangan rumah. Membiasakan diri dengan bahan alami seperti kelor adalah langkah kembali ke alam. Dan seperti alam yang sabar dan konsisten, begitulah tubuh kita ingin dirawat. Dengan berakhirnya bab ini, maka lengkap sudah perjalanan kita bersama kelor. Bukan hanya sebagai daun, tapi sebagai sahabat. Sebagai bagian dari gaya hidup yang menyatukan tubuh dan jiwa. Sebagai simbol perawatan diri yang lembut namun penuh kekuatan.